Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Baiklah pelajar Skapsa, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai sistem kontrol motor listrik direct online berbasis kontaktor dan kontrol jarak jauh. Untuk itu silahkan simak video berikut ini. Oke, pelajar Skapsa, karena kita nanti akan melakukan kegiatan praktikum sistem kontrol motor, ya, jangan lupa terapkan kesehatan dan keselamatan kerja dengan menggunakan alat pelindung diri, ya. Antara lain adalah sarung tangan, ya, yang difungsikan untuk melindungi tangan kita dari apa? Dari panel maupun benda peralatan tangan yang kita gunakan nanti ketika melakukan perakitan pada panel. Nah, selain itu yang tidak kalah penting adalah kita menggunakan rompi. Ya, rompi di sini digunakan sebagai identitas kita sebagai seorang pekerja teknisi, ya. Jadi di sini penggunaan rompi harus rapi karena apa? Selain sebagai identitas, di sini juga harus membuat kita nyaman. Nah, selanjutnya adalah menggunakan helm. Ya, jadi helm di sini digunakan untuk melindungi kepala kita dari benda-benda yang dimungkinkan jatuh saat kita melakukan rangkaian panel. Ya, selain itu perhatikan juga kaki kita, ya. Kita harus menggunakan safety shoes. Nah, safety shoes di sini di depannya pasti dikasih baja agar apa? Apabila ada barang jatuh mengenai kaki tidak melukai kaki kita. Nah, kalau sudah siap semua, mari kita lanjutkan praktikum. Semoga. Nah, pada kesempatan kali ini, pelajar Skapsa, saya akan memaparkan peralatan tangan yang digunakan untuk melakukan perakitan panel pada sistem kontrol motor listrik manual maupun jarak jauh, ya. Jadi silakan diperhatikan. Peralatan yang pertama kali kita gunakan adalah obeng plus. Ya, obeng plus di sini dimanfaatkan untuk memasang ataupun melepas baik skrup ataupun baut yang bertipe plus, ya, seperti pemasangan pada kontaktor, pemasangan skrup untuk memasang panel, ya. Peralatan tangan selanjutnya adalah obeng min besar. Nah, obeng min di sini biasa kita gunakan untuk memasang baut atau skrup yang bertipe min. Nah, antara lain adalah terminal. Selanjutnya, peralatan yang ketiga adalah obeng min kecil. Nah, di sini beberapa peralatan listrik pada sistem kontrol motor listrik, ya, kita gunakan obeng min kecil untuk memasang atau melepasnya. Semisal pilot lamp, ya. Selanjutnya, terkadang kalau kita menggunakan terminal Legrand. Nah, peralatan yang keempat adalah penitik. Di sini penitik digunakan untuk menandai tempat baut atau skrup akan dipasangkan. Biasanya ini digunakan untuk merekatkan panel pada papan praktek agar baut atau skrup yang digunakan tepat pada ukuran yang telah ditentukan. Yang kelima adalah test pen. Seperti yang kita tahu bahwasanya test pen kali ini digunakan untuk mengecek adanya arus pada suatu rangkaian listrik. Nah, peralatan selanjutnya adalah tang potong. Tang potong di sini dimanfaatkan untuk memotong kabel yang kita gunakan pada
instalasi sistem kontrol motor listrik direct online. Ya. Selain itu, tang potong juga digunakan untuk memotong kabel tis ataupun dapat dimanfaatkan juga untuk memotong elastis yang berfungsi untuk merapikan kabel. Nah, selanjutnya ada tang cucut ya. Tang cucut dimanfaatkan untuk membantu pemasangan kabel maupun peralatan yang lainnya ya, yang tidak terjangkau oleh tangan manusia atau jari manusia. Selanjutnya terdapat tang kombinasi. Nah, tang kombinasi ini sangat penting, fungsinya adalah untuk membantu berbagai kegiatan teknis seperti membuat sambungan kabel pada grounding dan juga untuk menahan ketika tang cucut kita gunakan. Nah, peralatan selanjutnya adalah tang pengupas. Tang pengupas di sini sesuai namanya berfungsi untuk mengupas kabel yang kita gunakan agar lebih cepat dan efisien. Peralatan yang terakhir adalah water pass. Nah, kita di sini memanfaatkan water pass untuk membantu agar panel yang kita pasang pada papan praktek dapat rapi dan lurus sesuai dengan perencanaan yang telah kita lakukan. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai bahan-bahan kelistrikan yang akan kita gunakan pada sistem DOL ini. Oke, pelajar Skapsa, sekarang kita akan membahas bahan-bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini. Nah, bahan yang kita gunakan antara lain adalah kabel NYAF ya. Kabel NYAF 5 warna, 3 fasa, 1 netral dan 1 grounding. Kemudian kita menggunakan panel box serta 3 pilot lamp, juga push button NO dan NC. Selain itu, kita juga akan menggunakan switch otomatis dan manual karena direct online yang kita gunakan di sini menggunakan kontrol langsung dan kontrol jarak jauh. Selain itu, beberapa peralatan yang kita gunakan antara lain adalah peralatan proteksi, yaitu ELCB sebagai proteksi arus bocor, kemudian MCB 3 fasa sebagai proteksi pada rangkaian daya, MCB 1 fasa sebagai proteksi hubung singkat pada rangkaian kontrol. Juga kita memanfaatkan kontaktor sebagai switch elektromagnetik atau pembentuk logika pada sistem kontrol motor listrik ini. Tidak lupa, saya juga menggunakan overload relay sebagai pengaman beban lebih pada motor listrik. Nah, kalau bahan-bahan sudah siap, setelah ini kita akan merangkai peralatan-peralatan listrik tersebut. Oke, pelajar Skapsa, di sini saya akan memasang rangkaian ya dari sistem kontrol motor listrik. Jadi kita menggunakan ELCB ya sebagai proteksi untuk arus bocor ya, baik dari manusia maupun alat. Nah, nanti saya pasang di paling kiri. Nah, jangan lupa untuk pemasangan harus dilakukan kunci ya. Selanjutnya saya menggunakan MCB 3 fasa ya. Dan yang saya maksud kunci adalah yang berada di bawah ini ya, di sini. Kita pasang dahulu, kemudian kita kunci.
Nah, selanjutnya saya menggunakan MCB 1 pas sebagai sistem proteksi dari hubung singkat untuk rangkaian kontrolnya, ya. Jadi rangkaian kontrolnya saya kunci juga. Selanjutnya di sini saya akan memasang layout dari kontaktor. Nah, kontaktor ini adalah switch elektromagnetik, jadi bekerja berdasarkan sistem kemagnetan, ya. Kemudian saya pasang juga overload relay atau biasanya disebut sebagai thermal overload relay TOR. Digunakan sebagai peralatan proteksi dari adanya beban lebih. Jadi melakukan proteksi terhadap motor listrik, sehingga apabila ada beban lebih, motor listrik akan aman karena otomatis si overload relay ini akan trip. Saya pasang di bagian bawah. Nah, kira-kira untuk direct online pemasangannya akan seperti ini, ya. Jadi sumber saya gunakan dari bawah maupun output dari bawah. Kemudian ada proteksi LCB, proteksi MCB 3 fasa, proteksi MCB 1 fasa, dan memanfaatkan dari switch elektromagnetik, ya. Ini nanti akan saya pasang pada panel di papan praktek. Oke, pelajar Skapsa, setelah ini saya akan memaparkan mengenai pemasangan box panel, ya, menggunakan power tool board listrik dan juga water pass, ya. Water pass ini digunakan untuk panel agar lurus, ya. Jadi saya tempelkan di sebelahnya. Nah, di sini saya akan memasang box panel. Nah, kalau sudah satu terpasang, maka kita wajib memperhatikan dari water pass ini, ya, agar panel tetap lurus saat dilakukan pemasangan. Nah, itulah pelajar Skapsa langkah memasang panel meskipun sendirian, ya, menggunakan power tool board listrik dan juga water pass, sehingga pemasangan panel tetap rapi dan juga kuat. Baiklah pelajar Skapsa, seperti inilah hasil dari perakitan pada panel motor listrik. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pemasangan kabel pada panel menggunakan ilustrasi. Silakan disimak ya. Pelajar Skapsa, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam merangkai, ya, pengendali motor listrik direct online secara langsung maupun kontrol jarak jauh. Yang akan saya jelaskan adalah langkah-langkah pemasangan dan pengawatan pada direct online. Oke. Yang pertama adalah miniatur circuit breaker 1 fasa atau biasa disebut dengan MCB 1 fasa. MCB ini digunakan untuk pengaman apabila terjadi hubung singkat pada rangkaian kontrol motor, ya. Nah, langsung saja dari fasa sumber kita masukkan pada input atau incoming powernya si MCB 1 fasa ini, ya. Kemudian di bawahnya MCB 1 fasa terdapat emergency switch, ya. Emergency seperti namanya adalah tombol yang digunakan pada keadaan darurat. Apa keadaan darurat itu? Misal, terjadi kebakaran, terjadi bencana banjir, terdapat
karyawan yang tersengat arus listrik dan membahayakan. Untuk itu perlu mematikan rangkaian. Nah, untuk mematikan rangkaian ini kita menggunakan emergency switch karena dalam keadaan bahaya. Jadi, outgoing power dari MCB 1 fasa langsung dimasukkan ke incoming powernya emergency switch. Ya. Karena pada emergency switch ini terdapat kontak normally open dan normally close, maka kita akan masukkan ke incoming power masing-masing kontak, ya. Yang artinya adalah incoming power normally open dan normally close akan dikoppel atau dijumper, dijadikan satu sebagai sumbernya, ya. Nah, selanjutnya adalah normally open. Jadi outgoing powernya dari normally open pada emergency, ya, NO-nya emergency, nanti akan langsung dihubungkan ke lampu warna merah atau pilot lamp warna merah. Jadi apabila tombol emergency ini aktif, maka lampu merah akan menyala. Tandanya bahwa ada keadaan darurat sedang terjadi. Kemudian outgoing power dari NC emergency switch akan dimasukkan ke 95 pada overload relay, ya. Jadi akan dimasukkan ke kontak nomor 95. Nah, pada overload relay ini 95 dan 97 akan dikoppel atau dijumper. Nah, digunakan sebagai inputnya. Karena apa? 95 dan 96 adalah NC, 97 dan 98 adalah NO. Apabila nanti si overload relay ini aktif, maka yang akan terjadi kontak adalah 97 dan 98. Apabila tidak aktif, maka yang terjadi kontak adalah 95, 96. Untuk itu, 98 akan disambung pada lampu merah. Kenapa lampu merah? Sama dalam keadaan darurat. Nah, karena overload ini berfungsi sebagai pengaman atau proteksi pada beban lebih motor listrik. Jadi, apabila terjadi beban lebih pada motor listrik, maka rangkaian akan dimatikan dan lampu merah akan dinyalakan. Nah, selanjutnya, karena kontrolnya adalah secara langsung dan jarak jauh, maka saya tambahkan selektor switch, ya. Switch langsung maupun jarak jauh. Nah, seperti itu. Untuk itu, kontak nomor 96 dari overload relay-nya akan saya masukkan ke input switch. Nah, di sini sebenarnya switch ini bekerjanya adalah 2 normally open. Untuk itu perlu dilakukan jumper atau koppel, ya, bagian inputnya. Nah, sekarang kita membahas bagian kontrol langsungnya, ya, menggunakan push button. Maka perlu disiapkan normally close. Ini nanti digunakan sebagai stop pada rangkaian atau memutuskan hubungan pada rangkaian. Nah, di sini, ya, kita menghubungkan outgoing powernya si selektor switch tadi yang bagian manual atau kontrol langsung ke NC. Nah, setelah dari NC, nanti akan outcome-nya NC akan masuk ke incoming-nya si NO, ya. Kemudian, nah, di sini kita sudah masuk ke kontaktor, outcoming-nya dari NO akan masuk ke kontaktor, ya. Jadi jangan lupa outcoming-nya NO akan masuk ke kontaktor. Nah, masuknya ke A1. Kemudian, ya, outcoming dari NC nanti akan masuk ke kontaktor kontak nomor 13, ya. Diperhatikan, ini sebenarnya boleh pakai outgoing NC ataupun incoming dari NO. Namun, pada rangkaian yang saya gunakan adalah outgoing dari NC. Selanjutnya, outgoing dari normally open push button, ya, akan masuk ke kontak nomor 14 kontaktor, ya. Nah, ini yang disebut sebagai rangkaian penguji. Jadi apabila tombol start atau push button hijau kita tekan dan kita lepas, kontaktor akan tetap jalan. Nah, apakah sudah selesai? Ternyata belum. Pada kontrol langsung tetap harus diberikan netral, ya. Netral dihubungkan ke A2 dan ke negatif lampunya. Nah, ini sudah jadi untuk kontrol langsungnya.
Nah, sekarang kontrol jarak jauh ya. Kontrol jarak jauh di sini saya menggunakan switch wireless ya. Nah, kebetulan mereknya adalah Sonoff. Nah, bagaimana cara merangkainya? Nah, cara merangkainya adalah outcoming dari switchnya langsung masuk ke incomingnya si Sonoff itu ya. Jadi di sana nanti ada dua terminal. Nah, ada incoming power, ada outcoming power. Nah, outcoming power switch atau selektornya tadi masuk ke Sonoff. Kemudian outcomingnya masuk ke A1 ya. Dan ini kita tidak menggunakan rangkaian pengunci. Kenapa? Karena pada pengoperasiannya Sonoff seperti saklar ya, bukan push button. Kemudian jangan lupa kalau sudah negatif dari Sonoff ini nanti dihubungkan ya, saling dihubungkan. Nah, ternyata pada outcomingnya Sonoff juga ada netralnya ya, jadi dihubungkan juga. Kemudian semuanya dihubungkan sama. Jadi seperti ini. Dengan adanya kontrol yang seperti ini, nanti insya Allah akan jalan. Namun di sini kita ketahui bahwasanya lampu hijau dan lampu kuning belum ada fasanya. Untuk itu, perlu diketahui bahwasanya fasanya kita ambilkan dari 96, tapi tidak langsung ke lampu, masuk ke 44 dahulu dan dikopel atau dijumper dengan 22 sebagai incoming power ya. Baru setelah itu outcomingnya, karena 44 nanti kopelnya adalah 43 ya, maksudnya pasangannya adalah 43, maka 43 akan diarahkan ke positif lampunya atau lampu bagian fasa ya. Kemudian yang kuning saya gunakan kontak nomor 21 ya, karena ini nanti digunakan sebagai standby. Apabila rangkaian ini belum berjalan, maka lampu kuning akan nyala ya, selama MCB on emergency tidak aktif dan overload tidak aktif, maka otomatis lampu kuning akan menyala, yang artinya adalah rangkaian siap digunakan. Ketika nanti sudah dioperasikan baik melalui push button hijau atau kontrol jarak jauh ya, maka lampu hijau akan jalan dan lampu kuning akan mati. Apabila ada keadaan berbahaya ya, baik itu melalui emergency maupun overload relay, maka lampu merah akan menyala. Nah, ini sudah rangkaian lengkapnya yang saya rangkai pada panel motor listrik. Kemudian di sini kita membahas dayanya ya. Rangkaian daya di sini saya menggunakan ILCB 3 fasa ya, sebagai proteksi arus bocor. Kemudian ada MCB 3 fasa ya, sebagai proteksi untuk motor listrik. Nah, selanjutnya terdapat kontaktor sebagai switch elektromagnetik dan overload relay sebagai proteksi ya, proteksi dari beban lebih. Nah, kita menggunakan motor 3 fasa. Selanjutnya, nah di sana untuk ELCB sendiri itu sebenarnya mengamankan rangkaian daya dan rangkaian kontrol. Kenapa? Karena ketika trip maka ELCB akan naik. Nah, otomatis 3 fasa ke bawah ke MCB itu dia akan terputus. Kenapa kok rangkaian kontrol juga diamankan? Karena pada saat ELCB naik, otomatis netral yang kita gunakan pada rangkaian ya, karena rangkaian itu nanti rangkaian kontrol itu netralnya dari output dari LCB ini otomatis akan terputus, maka rangkaian kontrol juga tidak akan bisa dioperasikan. Selanjutnya, untuk MCB 3 fasa hanya untuk mengamankan rangkaian daya. Kemudian untuk kontaktor ini diaktifkan oleh rangkaian kontrol ya. Karena apa? Syarat aktif dari kontaktor adalah A1 mendapatkan fasa, A2 mendapatkan netral atau sebaliknya. Kemudian untuk overload sendiri mengamankan rangkaian daya dan kontrol. Karena apa? Kalau aktif 3 fasenya nanti akan terhenti, kemudian satu fasenya yang 95, 96, 97, 98 akan berubah. Nah, itu saya pikir mengenai perakitan yang saya lakukan ya. Semoga penjelasan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua.
Baiklah pelajar Skapsa, setelah saya merangkai sistem pengendali motor listrik direct online yang dapat dioperasikan secara langsung dan jarak jauh, sekarang kita akan mengoperasikan sistem ini, ya. Nah, yang pertama, pada saat sistem sudah siap, maka di sini akan nyala lampu warna kuning, ya. Nah, setelah itu saya akan mengarahkan sistem pada kontrol langsung. Nah, kontrol langsung di sini dimaksudkan mengontrol direct online berdasarkan push button yang ada pada panel. Saya akan merubah posisi saklar switch ini. Kemudian untuk memulai saya menekan tombol hijau. Nah, ya, lampu ini akan menyala hijau, yang artinya motor listrik berputar. Seperti itu. Kemudian apabila sudah berputar, saya merasa sudah cukup, akan saya matikan dengan menekan tombol push button warna merah, ya. Akan kembali ke mode standby seperti itu. Nah, akan saya lakukan sekali lagi. Saya memulai motor listrik. Nah, apabila pada saat motor listrik bekerja kemudian terjadi mungkin kebakaran, kebanjiran, orang tersengat listrik, maka langsung kita menekan tombol emergency switch, ya. Nah, saya tekan di sini. Nah, setelah saya tekan, maka lampu warna merah di sini akan menyala, tandanya ada keadaan darurat yang sedang terjadi. Nah, kalau emergency ini sudah saya tekan, saya mau melakukan starting juga tidak akan bisa, ya. Saya matikan pun juga tidak akan bisa. Itulah tombol emergency. Nah, selanjutnya selain dioperasikan secara langsung, saya akan mempraktikkan pengoperasian secara jarak jauh, ya. Akan saya pindah, mohon maaf sebelumnya jangan lupa harus dalam keadaan standby, ya. Posisi saklar switch akan saya pindah ke mode jarak jauh. Baiklah pelajar Skapsa, di sini saya akan mendemonstrasikan direct online dengan pengontrolan jarak jauh, ya. Seperti yang kita lihat bahwasanya di sana pada panel lampu kuning menyala, yang artinya adalah posisi dalam keadaan standby atau siap dioperasikan. Kemudian karena saklar sudah saya pilih ke mode kontrol jarak jauh, akan saya operasikan di sini, ya. Saya tekan. Nah, di sana akan berjalan, ya. Motor akan berputar. Kemudian ketika saya matikan, nah, oke. Jadi sistem kontrol jarak jauh ini dapat dilakukan meskipun kita berada di luar kota, selama pada perangkat pada panel sudah didaftarkan WiFi, ya, dan kita juga ada koneksi internet, maka dapat dilakukan kontrol secara jarak jauh. Seperti itu pelajar Skapsa. Baiklah pelajar Skapsa, demikian pemaparan saya mengenai sistem kontrol motor listrik direct online berbasis kontrol jarak jauh. Jangan lupa berikan like dan komentar agar video selanjutnya bisa menjadi lebih baik. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video tutorial kali ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.